Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ani Fitriani, Prodi Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi perkoperasian di era saat ini. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu koperasi. Koperasi dalam artian umum yaitu badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Koperasi juga merupakan usaha bersama guna meningkatkan ataupun memperbaiki tarif ekonomi yang berdasarkan asas gotong royong. Karena gotong royong dapat menimbulkan saling menghormati, dihargai, meningkatkan sosialisasi, dan menciptakan persaudaraan dan kesatuan yang menularkan kebaikan. Dalam pasal 4 nomor 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa ada 4 peran fungsi. Di antaranya 1. Menumbuhkan dan meningkatkan potensi kemampuan anggotanya, khususnya pada masyarakat umumnya untuk mensejahterakan ekonomi dan juga sosialnya. 2. Berperan aktif untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan juga masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan pertahanan perekonomian nasional. 4. Berusaha untuk meningkatkan dan mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Apabila di era saat ini sudah tidak digunakan koperasi, bagaimana ke depannya dan apa yang menjadi kendalanya? Berikut ini ada beberapa faktor mengapa koperasi di era saat ini sudah tidak digunakan. Faktor yang pertama, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Pengurus dan pengawasnya kurang memiliki kompetensi yang baik dalam usaha koperasi, sehingga menjadikan pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan terhambat. Faktor yang kedua, keberpihakan stockholder. Koperasi di era saat ini dituntut harus memiliki kemandirian dan juga harus memiliki daya saing yang sangat kuat. Dan faktor yang terakhir yang ketiga yaitu sistem monitoring kelembagaan. Karena peran pemerintah hanya melayani dan mengawasi dan masih konvensional. Nah, kita sebagai kaum muda yang merupakan estafet penerus perjuangan bangsa Indonesia harus bisa mengelolanya dengan baik. Begitu pula dengan koperasi. Jika pendidikan dimulai sejak dini mungkin, niscaya akan menjadikan pertumbuhan ekonomi koperasi lebih baik daripada sebelumnya. Lantas, bagaimana caranya agar koperasi bisa tetap berkembang, dikelola, dan tetap terjaga? Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa metode agar koperasi bisa berkembang dan dikelola dan juga terjaga di era saat ini. Metode yang pertama yaitu benahi terlebih dahulu kondisi internal koperasi. Pembenahan ini harus dimulai dari dalam koperasi seperti kondisi internal. Cek semua koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun masalah manajeral. Metode yang kedua, tambah kebijakan koperasi. Biasanya sistem ini menerapkan penitipan. Cara penitipan modal ini dapat membuat koperasi berkembang jika anggotanya bisa mengelola dengan baik. Metode yang ketiga yaitu buat promosi. Caranya memperkenalkan suatu produk ataupun jasa kepada seseorang, baik yang memerlukan maupun yang tidak. Karena dengan memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada seseorang, akan ada salah satu orang yang tertarik dan menjadi anggotanya. Sehingga secara otomatis keuangan koperasi dapat berjalan dengan lancar dan usahanya berkembang.
Metode yang keempat, merekrut anggota yang berkompetensi. Kenapa harus merekrut anggota yang berkompetensi? Karena untuk mengembangkan suatu usaha koperasi bisa dimulai dengan merekrut anggota yang berkompetensi, yaitu yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga pengalaman mengenai mengelola koperasi dengan baik, sehingga untuk mengurusi suatu koperasi dapat berjalan dengan lancar dan proses perjalanannya tidak sulit. Dan metode yang terakhir yaitu tata kelola yang baik. Semua hal yang berkaitan dengan usaha koperasi harus diatur secara jelas dan disetujui oleh anggotanya. Kalaupun ada peristiwa atau kejadian yang belum diatur sebelumnya, harus ada kanapat ataupun musyawarah dan disetujui oleh semua anggotanya. Nah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya koperasi di era ini sudah tidak digunakan. Lantas kita sebagai kaum muda yang merupakan penerus bangsa Indonesia harus bisa mengelola koperasi dengan baik. Karena perekonomian usaha koperasi ada di tangan rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.